agar kita boleh saya balik dulu ke Pak Jero, begitu Pak Jero untuk menanggapi. Artinya kalau sekarang dikatakan bahwa sebenarnya keberpihakan kepada masyarakat ini tidak sepertinya diabaikan ketika kemudian kebijakan di sektor energi ini dinilai liberal. Saya sangat setuju dan itulah yang ada pada hati kami bahwa Undang-Undang Dasar Pasal 33 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kesana yang memang harus kita, setiap saat kita harus diingatkan ke situ. Saya lihat undangannya ada tulisan itu dan memang kesanalah kita mesti berjalan. Nah sekarang situasi kan tidak pernah putus. Negeri kita sejak zaman presiden pertama sama sekarang presiden ke-6 kan tidak terus putus berhenti negaranya. Kan terus sambung menyambung menjadi satu. Jadi seperti lagu kita. Dari Sabang sampai Merauke sambung menyambung menjadi satu. Tidak ada putus. Jadi apa yang terjadi di zaman dulu terus sambung, dan sekarang lah sambungannya di tempat yang era kami sekarang. Kalau boleh dikonkretkan keterkaitannya dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini, bahwa pemerintah kemudian memutuskan subsidi ini sudah tidak akan lagi diberikan. yang paling konkret Ini kan subsidi, ada yang mengatakan ini justru memberatkan masyarakat, tapi Pak Hatta Rajasa kalau boleh saya mengutip mengatakan ini tidak akan merugikan masyarakat. Mungkin bisa dikasih pencerahan. Begini, setiap ada kenaikan harga BBM sudah pastilah memberatkan rakyat. Pasti, terutama rakyat bagian bawah, pasti berat. Yang rakyat bagian menengah saja merasa berat kok kalau naik BBM-nya. Ya. Jadi pasti sudah. Nah sekarang mengapa pemerintah melakukan kenaikan ini? Karena pada waktu Desember sebetulnya, November sama Desember, itu saya pertama kali November menandatangani ICP, itu harga sudah 104, kemudian 105, kemudian Januari sudah jadi 115, Februari 122. Jadi ada kenaikan ICP yang begitu. Ini mau tidak mau akan menekan harga minyak begitu dunia. Sehingga kita rapatkan dan akhirnya Presiden mengatakan ini kalau sampai begini nggak bisa lagi. Tetapi undang-undang menyatakan bahwa undang-undang APBN tidak boleh pemerintah menaikkan harga BBM. Ada pasal begitu sehingga wah kalau begini harus mengajukan APBNP. Itu kita mesti mengikuti aturan-aturan juga, nggak bisa terus berjalan sendiri. Jadi saya yakin memang pastilah rakyat akan berat, karena itu saya selalu mengatakan minta maaf kepada masyarakat kalau ini terjadi kenaikan. Tetapi begini, saya mau mengajak kami, ini kan judulnya apa? Judul acaranya menyelamatkan negeri autopilot. Menyelamatkan negeri saya sangat setuju, ya. Harus diselamatkan negeri itu. Kenaikan harga BBM ini adalah bagian dari menyelamatkan negeri. Karena kalau tidak dilakukan, bahaya ekonomi kita, akhirnya bahaya bangsa kita. Oke, Pak Kwik. Begitu. Pak Kwik, bagaimana tanggapannya? Bahaya? Memang apakah keadaan saat ini sudah membahayakan bagi negeri kita kalau tidak dinaikkan harga BBM-nya? Jadi mengenai BBM ini yang menjadi pertanyaan paling sentral adalah mengapa pemerintah merasa perlu menaikkan. Kalau saya menanyakan demikian, itu secara implisit tidak berarti bahwa saya tidak menyetujui kenaikan, akan tetapi saya ingin berpijak pada landasan akademis terlebih dahulu. Kalau kami tanya, pemerintah selalu mengatakan sebab kalau harga minyak di dunia meningkat, itu subsidinya meningkat. Subsidi yang meningkat berarti pemerintah harus mengeluarkan uang untuk mensubsidi. Uang itu tidak dimiliki sehingga APBN-nya jebol, maka harus dinaikkan harga itu. Maka yang ingin saya pertanyakan sekarang, yang diartikan subsidi itu apa? Buat saya, sistem, metode keuangan seluruh pemerintah, seluruh bangsa Indonesia adalah cash basis. Jadi APBN, pembukuan pemerintah itu semua didasarkan atas uang tunai keluar dan masuk. APBN juga uang tunai keluar dan masuk. Berarti subsidi adalah pemasukan uang yang lebih kecil daripada pengeluaran uangnya, tunai. Apa betul begitu? Tidak demikian. Yang saya pahami bukan hanya sekarang. Sebelum saya di kabinet 15 tahun yang lalu, selama saya di kabinet sampai sekarang, saya berbicara seperti ini. Yaitu tidak betul kalau cash basis itu begitu. Oleh karena, sekarang saya ingin kembali sebentar. Pikiran pemerintah selalu begini, Pertamina disuruh menjual bensin premium 4.500, tetapi disuruh membeli minyak mentah yang harganya 105 US dollar. Bagaimana tidak bolong? Bolongnya itulah yang diganti oleh pemerintah, itu subsidi. Pertanyaan saya,
Pertamina disuruh membeli dengan harga 105 US dollar per barrel dari siapa? Sebagian dari luar negeri impor karena kita produksinya tidak cukup. Tetapi bagian yang terbesar membelinya itu dari pemerintah Indonesia, Menteri Keuangan yang mewakili rakyat Indonesia yang memiliki minyak mentah. Jadi ada uang tunai 105 dolar per barrel yang dibayar oleh Pertamina masuk ke dalam Kementerian Keuangan. Di mana itu? Itu 112 triliun. Di mana uang itu? 119, 120 triliun. Ya. Bahwa penjelasan Menteri Keuangan itu tidak benar. Menurut saya, kalaupun kalaupun saya tidak berani mengatakan tidak benar, paling sedikit saya mengatakan saya tidak paham. Saya tidak mengerti sama sekali kalau didasarkan atas Kalau apa. Bapak yang ahli dan mantan menteri tidak paham, bagaimana dengan rakyat Indonesia? Baik. Silakan Pak Jero. Saya mau tambahkan sedikit. Ini kacamata saya. Subsidi itu terjadi karena biaya produksi premium itu 8.000 sampai 8.200 rupiah per liter. Pak Jero Wacik, subsidi apa yang Bapak maksudkan? Subsidi BBM. Ya. Subsidi, apa pengertian subsidi? Makanya Sedikit jadi saja, gini, sedikit. karena biaya produksinya itu 8.000 sampai 8.200 rupiah per liter, kemudian dijual kepada rakyat 4.500 per liter, Ya. sehingga disitulah disubsidi. Negara menomboki rakyatnya agar dapat BBM premium yang murah. Itu di sini. Pak Jero Itu Wacik, jumlahnya. menurut Pak Hatta Rajasa, subsidi itu adalah uang tunai yang dibayarkan. Benar itu Pak Kwik? Benar, oleh karena sekarang sebelum berbicara soal uang tunai, Pak Kwik, benar itu pernyataan itu? Uang tunai yang dibayarkan? sama sekali tidak benar. Oleh karena itu saya ingin menanyakan kepada Bapak Menteri yang mengatakan tadi bahwa biaya produksi 8.000. Biaya produksi itu terdiri dari beberapa komponen, saya ambil yang terbesar. Komponen yang terbesar adalah minyak mentah. Komponen selanjutnya adalah biaya lifting, biaya refining, dan biaya transporting. Pertanyaan saya, kalau harga pokoknya untuk mengadakan BBM itu 8.000, harga minyak mentah yang dibayar oleh Pertamina berapa? Ibu Karen silahkan untuk langsung Karen. menjawab. Kebetulan ada Ibu Karen di sini, silahkan. Terima kasih. Jadi tadi menarik sekali statement dari Pak Kwik. Memang minyak mentah itu seolah-olah kalau misalnya diproduksi di dalam negeri itu tidak mempunyai baseline dengan harga minyak yang ada di dunia. Nah ini yang persepsi ini yang mungkin yang kita harus samakan dulu. Minyak is minyak. Jadi harganya itu kan harus ada benchmarknya. Sama dengan misalnya harga LPG, itu selalu konotasinya dengan CP Aramco walaupun diproduksi di dalam negeri, karena at the end of the day yang kita nanti akan, kalau misalnya kita kelebihan memang kita bisa ekspor, tapi kalau misalnya kita kekurangan kita import, baseline-nya juga dari market price. Oke. Nah itu penjelasan dari saya. Jadi kalau misalnya saya toh membeli minyak itu selalu dibandingkan terhadap baseline market price, whether it is oil or gas. Terima Oke. kasih. Pak Kwik, silakan. Oke, sehingga dengan demikian base-nya adalah harga pasar internasional. Karena itu Pertamina harus membayar harga pasar internasional yang 105 dolar per barrel. Betul. Berarti ada uang 105 dolar per barrel masuk ke dalam Kementerian Keuangan sebagai wakil pemilik minyak. Di mana tempatnya? Uang itu bisa dibaca di mana? Ya, Kok itu dikatakan logik. kurang uang dari mana? Kurang uang. Satu. Kedua, Oke, yang berkenaan kedua dengan Oke, tadi baik. kedua. dua ya, penting sekali. Ya, Oke, yang kedua, ini silakan. masih terkait, Ya, masih terkait. Terkait oleh karena terkaitnya begini, tadi kan yang mengatakan liberalisasi, reformasi, atau ada yang mengatakan demikian. Ibu Karen baru saja mengatakan bahwa base dasar adalah harga pasar. Oke. Itulah liberalisasi yang ditentang oleh Mahkamah Konstitusi. Sepanjang pengetahuan saya, Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pendiri, terutama Bung Hatta, tidak pernah mengatakan bahwa semua barang yang penting bagi negara harus ditentukan harganya oleh supply and demand dunia. Sedangkan sekarang saya bacakan putusan perkara nomor 002/PUU strip 1 2003. Keputusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi
harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme pasar persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi yang mendasarkan diri pada harga pasar dunia sudah dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi. Oke, saya boleh beralih dulu ke Pak Dahlan kalau begitu.